banyak sih untungnya. Apa namanya, sekolah-sekolah sekarang jadi yang SMA jadi murah, gratis. Banyak juga rumah sakit gratis. Nih Jokowi makanya ngeluarin kartu Jakarta Pintar kan. Tapi kalau tetap tepat sasaran, kalau enggak gimana? Kan biasanya kayak gitu, gue ujung-ujungnya dikoreksi lagi, capek deh. Ya juga sih, banyak juga ya orang kaya yang malah ngisi bensin subsidi. Tapi bagus juga sih, ada positifnya juga. Tapi biasanya tuh ya nggak masuk ke orang-orang yang di bawah, biasanya tuh malah masuknya orang-orang yang udah kaya, terus dia malah dapet lagi, jadi salah sasaran gitu. Yang harusnya nggak dapet jadi dapet, yang harusnya dapet jadi nggak dapet. Ya itu mungkin dari segi BBM naiknya ya, orang jadi yang make orang kaya jadi menggunakan BBM subsidi. Tapi kalau misalnya dialihkan yang dari 2000-nya itu yang ke bidang misalnya pendidikan atau ke pasar-pasar atau ke rumah sakit jadi lebih murah sih. Tapi yakin tepat sasaran, Ya juga sih. Yakin lah kalau sama Pak Presiden kita yang baru ini. urusnya susah loh biasanya kayak gitu. Nonton apaan sih? Ini nih naiknya BBM. Nah, lu daripada debat-debat yang jelas, mending lu nonton video gua aja deh. Video apa? Berani menaikkan harga BBM. Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang berani mengambil kebijakan tidak populer tetapi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keberanian itu pula yang ditunjukkan pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala ketika memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tadi malam. Mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, harga premium yang awalnya Rp6.500 diputuskan naik menjadi Rp8.500 per liter. Harga solar berubah dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi jelas menimbulkan pro dan kontra. Itu sesungguhnya hal biasa. Setiap kebijakan, setiap perubahan biasanya muncul resistensi. Namun, Jokowi tak mengkhawatirkan itu semua. Aku rapopo, kata Jokowi. Ia lebih memikirkan nasib bangsa ini di masa depan. Ia tidak ingin bangsa ini terus tersandera oleh gelontoran subsidi BBM yang hanya membuat anggaran negara limbung. Harus kita katakan bahwa pengurangan subsidi BBM ialah keniscayaan agar keuangan negara tidak terus sakit-sakitan. Kerap kita katakan, subsidi BBM ialah benalu yang konsisten menggerogoti anggaran. Subsidi BBM yang terus membengkak dari tahun ke tahun pun membuat negara tak leluasa menggerakkan pembangunan di sektor yang lebih bermanfaat. Data menunjukkan betapa negeri ini telah membakar sia-sia uang ratusan triliun rupiah. Selama 5 tahun anggaran saja, Rp714 triliun subsidi BBM terbuang percuma di jalanan. Sebaliknya, anggaran untuk kesehatan cuma Rp220 triliun dan infrastruktur Rp570 triliun. Sialnya lagi, subsidi dengan besaran selangit itu melenceng dari sasaran. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kaya yang semestinya tidak layak dan tak pantas menikmati subsidi. Kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi sekilas memang menyakitkan rakyat. Namun, jika kita lebih jernih menyikapi, kebijakan itu patut diapresiasi. Kita menaruh hormat kepada Jokowi yang mengedepankan keberanian untuk tidak populer demi menyelamatkan keuangan negara. Lagi pula, menaikkan harga BBM bersubsidi sejatinya hanyalah mengalihkan subsidi dari yang tadinya salah sasaran menjadi tepat sasaran, dari yang konsumtif menjadi produktif, dari barang ke orang. Dengan mengurangi subsidi BBM, negara akan punya dana tambahan untuk mempercepat pembangunan jalan, waduk, pelabuhan, dan sektor-sektor lain agar perekonomian kian cepat bergerak. Penyediaan fasilitas pendidikan untuk membuat rakyat pintar dan kesehatan untuk membuat rakyat sehat juga bakal lebih optimal. Dengan beragam faedah itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun,
Kita juga perlu mengingatkan pemerintahan Jokowi JK untuk memastikan bantalan sosial benar-benar bisa meringankan beban rakyat. Jangan sampai dana kompensasi akibat penaikan harga BBM bersubsidi salah sasaran. Jangan ada lagi kejadian mereka yang semestinya berhak justru tidak menerima. Dalam jangka pendek, pencabutan subsidi BBM merupakan investasi ekonomi karena anggaran subsidi dialihkan untuk membiayai pengadaan berbagai infrastruktur. Dalam jangka panjang, ia merupakan investasi sosial karena anggaran subsidi juga dialihkan ke pendidikan dan kesehatan rakyat. Di masa depan, negara ini tidak boleh lagi cuma mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia untuk memenangi kompetisi di kancah global. Bila itu konsisten dilakukan, negara ini tidak hanya sedang bergerak menuju negara kesejahteraan, tetapi juga tengah melangkah ke negara investasi sosial. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun ada sejumlah alasan di balik kebijakan tersebut. Selain membebani anggaran negara, subsidi BBM juga tidak tepat sasaran. Lebih dari 50% subsidi BBM justru dinikmati pengguna mobil pribadi. Kami hadirkan 10 alasan lain mengapa harga BBM bersubsidi harus naik yang telah dirangkum lembaga riset Kata Data. Jadi gimana nih Bang pendapatnya tentang kenaikan BBM yang kemarin tuh? Kan naiknya 2.000 tuh Bang, dari 6.500 jadi 8.500. Pendapat Abang gimana nih sebagai warga? Sebenarnya sih ya nggak wajar aja, naiknya terlalu tinggi kan, gitu kan. Ya gimana untuk buat rakyat kecil ya kan, gitu kan. Walaupun masih ada BLT ya. Itu kan nggak semua rakyat kecil dapat. Mau nanya nih Pak, pendapatnya tentang kenaikan BBM kemarin gimana tuh Pak pendapatnya? Sama aja ya. Tapi gimana sih, susah nggak sih Pak? Kan karena kenaikan BBM pasti kan ya mau nggak mau kan uang bensinnya jadi nambah tuh Pak. Terus gimana tuh? Kira-kira berat gak sih Pak kenaikannya 2.000 itu? Cuman kan di sini kan yang tentang kenaikan BBM ini kan sebenarnya itu kan naiknya 2.000 rupiah Pak. Nah itu kan subsidinya untuk masyarakat menengah ke bawah juga sebenarnya Pak. Itu pendapat Bapak gimana? Bapak udah gitu tahu nggak sih Pak itu sebenarnya disubsidikan untuk yang masyarakat menengah ke bawah? Soalnya bensinnya ini kan yang biasanya kita beli 100 itu bisa 100. Bisa lebih gitu ya. Belum. Bang, jadi pendapatnya gimana nih Bang tentang kenaikan BBM kemarin kan dari 6,5 jadi 8,5 tuh Bang. Naiknya kan 2.000. Nah, pendapatnya gimana tuh Bang naiknya BBM segitu? Pendapat saya, Ya kan Abang kan naik motor nih, pasti kan butuh bensin gitu. Gimana? Ya pendapatnya gimana Aduh, Bang? kalau Apakah saya merasa sih, keberatan gitu? keberatan sih pasti ya kan, Iya. namanya rakyat kecil kan. Cuman karena isu daerah itu, iya bener pakai keberatan sih pasti. Iya. Cuman mau bagaimana lagi ya kan, Iya. namanya udah ada keputusan presiden, Iya. kita di sini di negara yang punya undang-undang, Iya, betul. jadi harus mematuhi peraturannya aja. Oh, Kita iya. ikuti aja. Ya gitu.
Nah, cuman kan yang kenaikan BBM 2000 ini kan sebenarnya disubsidikan untuk masyarakat menengah ke bawah juga tuh Bang, yang uang 2000-nya. Nah, itu kira-kira Abang tahu gak sih kalau misalkan yang uang 2000 rupiah yang untuk kenaikan BBM ini tuh disubsidikan untuk masyarakat menengah ke bawah gitu? Kalau mengenai itu kurang paham, cuman kan kita udah dengar kata Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukannya menaikkan BBM, tapi mengalihkan subsidi BBM ke subsidi kesehatan sama apa namanya? Yang itu untuk maksud saya kartu pendidikan sama kartu kesehatan ya benar. Nah terus pendapat Abang nih kan kemarin BBM turun lagi tuh 1.000 rupiah. Bang, awas gosong. Pendapatnya gimana tuh? Apakah ya udah mendingan lah? Apa masih berat loh gitu? Apa gimana nih Bang? Kita ikuti aja aturan pemerintah aja. Kalau saya mau menyesuaikan, ya kan? Gimana sih komplain-komplain masyarakat kita kan banyak. Jadi semuanya dikumpulin, ntar kan tinggal pemerintah yang masuk komentar dan kita juga cuma tinggal negara kita kan demokrasi. Jadi kita tinggal mengadakan inspirasinya gimana sih ya kan gimana jadi ntar dikumpulin tinggal pemerintah aja yang menentukan. Nah menurut Abang solusinya gimana nih baiknya supaya gimana ya masyarakat menengah ke bawah tuh masyarakat kecil tuh nggak ngerasa dibebani gitu dengan kenaikan BBM ini? Pak SBY sama Jokowi lebih tahu daripada saya. Jadi kalau saya sebagai rakyat kecil kita nurutin aja apa yang di peraturan kebijaksanaan dari Bapak Jokowi. Ya kan kalau saya sebagai rakyat kecil ya kita turun aja aturan lainnya. Ya kan? Yang penting harapannya ya otomatis tapi kayak kecil banget segini enggak? Bang, takut Bang. Berapa Bang? Jadi kecil makmur. Iya itu harapannya pasti gitu kan semuanya kan ya kayak gitu. Ya nggak Pak. Jadi Abang nggak ngerasa keberatan BBM naik, cuman yang penting bijak gitu ya Bang. Iya pasti. Itu semua kan udah kebijakannya kan. Ya kalau Pak Buangus saya sebagai rakyat kecil otomatis kan tinggal menyesuaikan aja ya kan semuanya kan udah ada ketentuan juga ada pemerintahan ada undang-undang ada ini kan aturan berlakunya aja ya gitu aja. Kasih ya Bang. Ya, kasih ya Bang. Iya, Bang, otak-otak gue besok.